Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Senang berjumpa dengan kalian kembali. Bagaimana kabar kalian? Baik? Baik. Tidak terasa pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir ya. Jadi Bapak minta tolong kepada kalian semua untuk bisa memahami ya terkait dengan materi yang Bapak akan sampaikan ya. Nah, di sini yang Bapak akan sampaikan di sini Bapak akan mengulas kembali dari pertemuan yang pertama. Nah, di pertemuan pertama kita membahas tentang apa? Membahas tentang perpajakan ya. Di sini akan Bapak mengulas kembali ya. Biar kalian semakin biar semakin mengerti ya tentang perpajakan. Soalnya nanti di UTS materi inilah yang paling banyak muncul nanti ya. Seperti itu. Baik, Bapak langsung saja ya. Di sini dalam perpajakan terbagi menjadi beberapa poin tertentu ya yang harus kalian dalami. Yang pertama adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang kedua adalah alur administrasi pajak di Indonesia. Yang ketiga adalah objek pengenaan pajak di Indonesia. Dan yang terakhir adalah tantangan pemungutan pajak. Ya. Nah, di sini yang Bapak akan sampaikan terlebih dahulu dari poin pertama adalah sistem pemungutan pajak. Ya. Jadi pemungutan pajak ini di negara kita itu terbagi menjadi 3 golongan. Ya. Yang pertama adalah official assessment system atau sistem penilaian resmi. Dan yang kedua adalah self-assessment system atau disebut dengan sistem penilaian diri. Dan yang terakhir adalah withholding system yang berarti sistem pertahanan. Nah, dari tiga golongan ini yang akan Bapak sampaikan duluan adalah official assessment system atau sistem penilaian diri. Ya. Jadi dalam sistem ini WAPA ini tidak berperan aktif dalam dalam menghitung pajak ya. Jadi besarnya pajak yang terutang dari WAPA itu sendiri, nah itu akan diketahui setelah keluarnya surat SKP oleh Fiskus. Nah, Fiskus ini adalah pegawai pajak ya. Sedangkan WAPA itu adalah orang yang wajib pajak seperti itu. Biasanya sistem ini diterapkan dalam pelunasan pajak daerah. Misalnya seperti pajak bumi bangunan atau PBB seperti itu. Dan yang kedua adalah self-assessment system ya. Jadi yang dikatakan dengan self-assessment system di sini adalah, nah dalam sistem ini ya WAPA Jadi WAPA ini tidak berperan aktif ya. Sedangkan yang tadi yang official system itu yang pertama, yang golongan pertama. Nah itu WAPA ini tidak berperan aktif. Ya, sedangkan yang di self assessment system ini di sini WAPA itu berperan aktif dalam menghitung biaya yang akan dikeluarkan ya. Nah, jika sudah mengetahui jumlah yang WAPA nominal uang yang tadi yang harus dibayarkan ke pemerintah. Nah, itu bisa WAPA ini bisa melaporkan langsung ke KPP ya, Kantor Pelayanan Pajak seperti itu ya. Nah, bisa juga melalui sistem online. Nah, sekarang kan sudah zamannya canggih ya. Bisa lewat online yang dibuat pemerintah seperti itu. Nah, biasanya sistem ini dilakukan dalam pelunasan PPN ya. Pajak Pajak pertambahan nilai seperti itu. Nah, nanti untuk yang seperti PBB, PPN dan PPH nanti akan dijelaskan di poin berikutnya, soalnya ada hubungan tertentu seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah withholding system ya. Withholding system. Nah, jadi yang dikatakan dengan withholding system di sini ya, nilai pajak. Nah, itu yang menentukan bukan dari WAPA ataupun dari Fiskus ya. Fiskus itu artinya aparat pajak ya yang melayani seperti itu. Nah, jadi siapakah yang menghitung nilai pajak itu sendiri dari sistem withholding? Ya,
Nah, itu adalah pihak yang ketiga, seperti itu. Nah, siapakah pihak ketiga? Nah, ini sudah dijelaskan bahwasanya di pihak ketiga ini contohnya seperti pemotongan gaji karyawan, nah, ya, yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Nah, ini karyawan ini yang menjadi pihak ketiga, seperti itu, ya. Nah, jadi karyawan tersebut setelah dipotong gajinya, ya, dari bendahara instansi, nah itu tidak perlu lagi datang ke kantor KPP untuk membayar pajak, seperti itu, ya. Nah, biasanya dalam sistem ini diterapkan dalam pelunasan pajak penghasilan atau yang disebut dengan PPH, ya. Nah, dari poin di sini ada yang belum dimengerti terkait dengan ketiga golongan dari sistem pemungutan pajak di negara kita. Silahkan anak-anak. Sudah paham, ya? Baik. Dul, saya pastikan sudah paham, ya, terkait dengan yang Bapak jelaskan barusan, ya. Baik, Bapak lanjutkan ke materi berikutnya, ya. Ke poin berikutnya, yaitu alur administrasi pajak di negara kita atau di Indonesia. Jadi alur administrasi yang berarti proses pembayaran, ya, di mana seseorang itu membayar atau proses pembayaran itu melalui beberapa tahap tertentu, tidak langsung semena-mena langsung bayar langsung, ya, harus memenuhi beberapa proses, ya. Yang pertama ini, yang tahap pertama yang harus Wapa lakukan adalah Wapa harus memenuhi syarat tertentu. Nah, maksud di sini di mana Wapa tersebut, ya, Wapa tersebut ini harus melengkapi berkas tertentu, ya, harus memenuhi berkas-berkas tertentu. Nah, setelah berkas-berkas itu sudah lengkap, baru bisa mendaftarkan diri ke KPP, kantor pelayanan pajak, ya. Nah, untuk apa? Nah, ini untuk mendapatkan NPWP, ya, seperti itu. Nah, itu fungsinya, ya. Yang kedua, maaf, ya. Nah, yang kedua, wajib pajak, ya. Nah, wajib pajak ini setelah datang ke kantor KPP, wajib pajak ini harus menghitung dulu, ya, jumlah nominal yang harus dibayarkan ke pemerintah, seperti itu, nominal pajaknya, ya. Nah, setelah sudah menghitung, baru Wapa ini langsung bisa bayar ke bank, ya. Nah, setelah membayar ke bank, ya, setelah selesai membayar ke bank, nah ini Wapa ini otomatis mendapatkan slip pembayaran, ya. Nah, biasanya di slip pembayaran ini ada 3 lembar kalau tidak salah, ya. Nah, setelah slip pembayaran sudah diterima dari bank tersebut, baru bisa melaporkan diri ke KPP, ya, dengan membawa surat slip yang tadi, yang lembar ke-3, yang lembar terakhir, ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah melaporkan ke KPP, baru setelah yang terakhir ini, uang yang tadi dibayarkan ke rekening bank, nah itu akan masuk ke rekening pemerintah, ya. Nah, itu pun harus persetujuan dari DPR, ya, seperti itu. Nah, baik, dari alur administrasi pajak ada yang masih belum dipahami, silakan anak-anak. Paham? Baik, Bapak lanjut, ya. Baik, Bapak lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu adalah objek pengenaan pajak di Indonesia. Nah, jadi objek pengenaan pajak di Indonesia ini terbagi menjadi 5 golongan, ya. Yang pertama adalah pajak PPH, dan yang kedua adalah pajak PPN, pajak PBB, ya, pajak PPNBM, dan yang terakhir adalah pajak dia matre, ya. Nah, dari kelima golongan di sini Bapak akan dijelaskan terlebih dahulu, yaitu pajak PPH atau pajak penghasilan. Tadi Bapak sudah menjelaskan, ya, terkait dengan pajak penghasilan, ya, yaitu tentang pemotongan gaji karyawan. Nah, misalnya karyawan ini sudah terima di perusahaan, ya, ketika karyawan tersebut menerima gaji dari perusahaan, otomatis itu akan dipotong gajinya.
Untuk apa? Untuk membayar pajak. Jadi karyawan ini tidak susah-susah, tidak perlu untuk membayar pajak lagi ke kantor KPP seperti itu, karena sudah dipotong tadinya, ya, seperti itu. Ya, itu yang dimaksud dengan pajak penghasilan, ya. Yang kedua adalah pajak PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi pajak pertambahan nilai ini berhubungan dengan barang, ya. Jadi ketika kalian membeli suatu barang di Indomaret ataupun di supermarket ataupun di Alfa juga, nah otomatis barang yang kalian beli tersebut sudah menjadi potongan harga. Potongan pajak, ya, seperti itu. Coba kalian belanja umpamanya di Indomaret ataupun di Alfa, ya, otomatis kalian ini akan mendapatkan slip pembayaran ketika kalian melakukan pembayaran seperti itu. Nah, di slip pembayaran kalian bisa lihat sendiri bahwasanya di slip pembayaran tersebut tertera ada PPN, bacaan PPN seperti itu. Nah, itu sudah menjadi pemotongan pajak ketika kalian melakukan pembayaran untuk membeli barang. Jadi seperti itu, ya. Itu yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai. Yang ketiga adalah pajak PBB, pajak bumi bangunan. Nah, ini. Jadi pajak PBB ini berkaitan dengan kebendaan. Nah, jadi kebendaan yang berharga, ya, yang akan dipajakkan seperti itu, ya. Misalnya seperti seperti jalan tol. Nah, jalan tol ini akan dikenakan pajak juga seperti itu. Nah, itu yang tergolong dengan pajak PBB. Rumah kos, ya, rumah kos juga termasuk, ya. Seperti itu. Ada banyak lagi, ya, contoh-contohnya. Bisa kalian searching di Google nanti, ya. Yang selanjutnya pajak PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Barang mewah berarti berkaitan dengan barang yang berharga atau mewah seperti itu. Nah, Bapak dulu sudah menjelaskan di pertemuan pertama, ya, bahwa pajak PPNBM ini berkaitan dengan sesuatu kendaraan, ya, yang menjadi sangat berharga atau mewah. Misalnya ketika si Dul ini kan membeli suatu mobil Lamborghini, ya, seperti itu. Nah, jadi ketika Dul sudah membeli Lamborghini, otomatis mobil tersebut kan harganya mahal seperti itu. Nah, otomatis mobil tersebut juga akan dikenakan biaya pajak seperti itu. Tergantung dari harga mobil itu sendiri atau kendaraan itu sendiri, ya, seperti itu. Semakin tinggi harga mobil, ya, yang Mas Jul dibeli, otomatis pajak yang akan dikenakan itu juga akan semakin tinggi seperti itu, ya. Baik, Bapak lanjut ke materi berikutnya atau poin-poin terakhir, ya, yaitu tantangan pemungutan pajak, ya. Nah, di sini ada 4 golongan dari tantangan pemungutan pajak itu sendiri. Yang pertama adalah menetapkan pajak yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi di sini di negara kita ini untuk dana. Nah, ini dana itu tergantung dari kebutuhan masyarakat, tergantung dari negara itu sendiri, ya, dalam keadaan yang sebenarnya seperti itu. Yang kedua adalah banyaknya cara atau metode dalam bisnis yang mampu menghindari aktivitas perusahaan pajak, ya. Jadi tidak jarang juga kebanyakan dari negara-negara di Indonesia ini atau di negara lain, dari perusahaan tersebut menggunakan metode-metode tertentu untuk menghindari aktivitas perusahaan, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah rumitnya aturan-aturan dalam pajak sehingga sulit untuk ditetapkan nominal sepantasnya. Jadi aturan-aturan tersebut sangat sulit, ya, untuk diterapkan dalam kebijakan pajak itu sendiri, ya. Banyak aturan-aturan di kebijakan tersebut berubah-ubah, jadi sulit, ya, untuk menetapkan nominal yang sepantasnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah banyak mafia-mafia pajak yang menemukan KKN dalam pungutan pajak. Nah, jadi mafia-mafia ini yang sangat menjadi tantangan tertentu dari setiap negara, ya, untuk menghindari krisis seperti itu, krisis dalam pungutan pajak, ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali, ya. Nah,
Dari keempat golongan di sini ada yang masih belum paham terkait dengan tantangan pemungutan pajak. Silakan. Paham ya? Paham semua ya? Baik, Bapak rasa kalian sudah paham ya terkait dengan perpajakan ya, karena ini menjadi menjadi tambah pemahaman kalian ya untuk memahami pajak tertentu ya. Karena di pajak ini kalian ini tidak hanya belajar yang Bapak kemarin sampaikan itu seperti ketenagakerjaan ataupun dari perdagangan internasional, melainkan dari perpajakan di sini itu lebih banyak masuk nanti di ujian tengah semester ya. Ingat baik-baik ya, jangan sampai kalian tidak paham ya. Baik, Bapak simpulkan ya dari pajak itu sendiri ya, bahwasanya pajak itu adalah iuran wajib yang harus dibayarkan di setiap kas negara ya. Jadi ketika wapah ataupun dari wajib pajak tersebut membayar suatu pajak ke pemerintah, nah itu akan akan mendapatkan timbal balik. Nah, timbal baliknya bukan seperti uang ataupun barang-barang berharga, melainkan dari infrastruktur nanti. Seperti itu ya, itu yang dimaksud dengan pajak. Seperti itu. Nah, baik, Bapak akhiri sampai di sini ya. Belajarlah baik-baik ya. Jangan sampai kalian tidak belajar ya. Karena di pertemuan kali ini di sini kan kita pertemuan terakhir ya. Bapak harap kalian belajar sungguh-sungguh ya. Nanti malam Bapak Bapak akan buatkan grup ya, buatkan grup di WA ya. Kita akan belajar bersama-sama ya dari situ juga tentang terkait bukan hanya perpajakan saja, melainkan dari ketenagakerjaan dan juga perdagangan internasional. Nanti mungkin ada yang masih belum paham terkait dengan materi dari sebelum-sebelumnya, bisa ditanyakan di grup-grup WA ya. Nanti akan Bapak jawab di situ ya, biar kalian lebih dalam lagi memahami terkait dengan perpajakan. Nah, di sini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.